Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita awali khutbah Jumat pada siang hari ini dengan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada siang hari ini kita diberi kemampuan, kemauan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan agung dari yang memiliki keagungan, pemilik alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengorbanan kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Alaq, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita mengenai penciptaan manusia, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, memberikan warning kepada kita semua. Kalla, tolong dicatat, ingatlah, innal insana layatgha, sesungguhnya manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat sewenang-wenang. Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia merasa tidak memerlukan yang lain, apabila dia merasa telah lebih daripada yang lain. Di sini yang memberikan peringatan adalah Al-Khaliq yang menciptakan kita. Maka sudah pasti benar adanya ketika disampaikan bahwa kecenderungan manusia itu memiliki sifat tagha, sewenang-wenang. Secara harfiah, tagha itu adalah luber, adalah sesuatu yang dimiliki melebihi dari kapasitas yang seharusnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama penguasa yang legendaris di dalam keotoritariannya, Firaun, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan melekatkan kepadanya kata-kata tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, pergilah engkau mendatangi Firaun karena sesungguhnya dia itu adalah yang berbuat sewenang-wenang. Perintah Allah untuk mendatangi Firaun, mendakwahkan tauhid, bukan karena Firaun itu penguasa. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang haram. Bahkan kekuasaan itu dalam keadaan tertentu sesuatu yang wajib untuk kita dapatkan di dalam langkah menegakkan kebenaran. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, mendakwahi Firaun, yang didakwahinya itu adalah bukan kekuasaannya, akan tetapi taghanya Firaun, kesewenang-wenangan. Maka boleh dikatakan salah satu misi utama, misi abadi daripada dakwah Islam adalah untuk memberikan peringatan atas sifat dasar manusia, yaitu tagha, kesewenang-wenangan ini. Kenapa Firaun berbuat sewenang-wenang? Karena dia merasa sudah tidak memerlukan yang lain. Dia merasa bahwa apa yang dimilikinya itu lebih daripada yang lain. Semuanya berkumpul pada diri Firaun. Dia menguasai birokrasi, dia menguasai militer, dia menguasai perbendaharaan negara. Semua berada pada satu tangan. Maka ketika Firaun itu diseru untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kehidupan ini, alih-alih dia mengikuti seruan itu, tapi yang terjadi adalah Firaun merespon dengan penuh kecongkakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan di atas Tuhan. Kenapa Firaun demikian? Karena dia merasa semua yang
diidam-idamkan oleh manusia, harta, kekuasaan, bahkan ilmu pengetahuan berada pada dirinya. Dan itulah yang menjadikan Fir'aun itu toghah. Paling tidak 3 hal yang menjadikan manusia dapat terjerumus untuk berbuat sewenang-wenang, siapapun. Yang pertama adalah kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan, nature-nya secara alamiah, dia akan berbuat sewenang-wenang. Karena yang namanya kuasa berada di atas yang lain. Pada posisi itulah kesempatan, dan akan menjadi lebih jelas lagi ketika kesempatan itu kemudian dibalut dengan hawa nafsu, maka akan berbuah kesewenang-wenangan. Yang kedua, manusia juga akan berlaku sewenang-wenang dengan harta yang dimilikinya. Apabila dia merasa hartanya lebih daripada yang lain, bahkan dia merasa sebagai yang paling banyak memiliki harta, menguasai harta, menguasai aset, bahkan menguasai aset nasional katakanlah, dia akan toghah dengan hartanya. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Orang dengan ilmunya dia juga bisa berbuat sewenang-wenang. Yang bagaimana adalah ilmu tanpa dibimbing dengan iman. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu itu tidak titik. Akan tetapi orang yang berilmu dan beriman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Fakta membuktikan kepada kita, orang yang memiliki ilmu tapi minus keimanan, maka ilmu akan dijadikan sebagai sarana penipuan. Tidak sedikit katakanlah ilmuwan tukang, dia melegitimasi yang sebetulnya yang dia legitimasi itu adalah bukan saja kekeliruan, bahkan kejahatan. Tidak sedikit yang kemudian memberikan kesaksian yang seharusnya kesaksian itu disampaikan atas dasar keilmuannya. Kemudian dia memanipulasi keilmuan itu dan mengakibatkan kesengsaraan. Orang bisa sewenang-wenang dengan ilmu yang dimilikinya. Maka 3 hal inilah yang sangat potensial menjadikan manusia terjerumus kepada toghah. Makanya Allah mengingatkan kepada kita semua, manusia yang diciptakan oleh Al-Khaliq, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla, catatlah, ingatlah, innal insana layatgha. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk sewenang-sewenang, melewati batas, toghah, luber. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila dia merasa tidak memerlukan yang lain, tidak memerlukan kehadiran yang lain, nasihat, peringatan dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena dia merasa lebih daripada yang lain. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kecenderungan manusia untuk menjadikan dirinya toghah, untuk menjadikan dirinya taghut dalam artian yang senantiasa melewati batas, menjadi sewenang-wenang dengan 3 faktor yang sangat potensial menjadikan manusia menjadi toghah itu ilmu, kuasa dan harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan kepada kita semua had, batasan-batasan. Kekuasaan tidak akan pernah menjerumuskan pemilik atau pemegang amanahnya menjadi seseorang yang sewenang-wenang. Karena apabila dia mau dibatasi oleh hukum atau tidak, dia membatasi dirinya dengan etika. Makanya kenapa di dalam elemen hukum Islam itu ada dengan had, hudud. Jadi secara demikian salah satu yang dapat mengendalikan siapapun yang diamanahi kekuasaan, karena nature-nya dia akan sewenang-wenang, adalah harus dibatasi. Kalau di dalam ajaran
hukum konstitusi, itulah yang disebut dengan konstitusionalisme. Di mana-mana di seluruh dunia, ajaran konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan. Karena nature-nya kekuasaan itu selalu merasa di atas dan merasa lebih daripada yang lain. Kalau tidak dibatasi, baik durasi ataupun lingkup kekuasaan itu, maka akan bergeser kekuasaan yang seharusnya memberikan ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan, perlindungan kepada masyarakat menjadi sesuatu yang sangat mengancam. Kenapa? Karena tidak ada batasan. Kekuasaan harus dibatasi. Yang kedua, harta juga menjadi sangat potensial untuk menjadikan manusia sewenang-wenang dengan harta. Kebenaran bisa dibeli dengan harta yang dimilikinya. Tidak ada manusia yang menolak harta. Bahkan Al-Quran memperingatkan kepada kita semua agar kita tidak hubbud dunia. Bukan kita dilarang untuk mencari, tapi dunia harus dikuasai. Yang tidak boleh itu adalah hubbud dunia. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan ajaran kepada kita. Siapa saja yang diamanahi harta, agar kemudian harta itu tidak menjadi faktor yang sangat potensial menjadikan pemiliknya berbuat sewenang-wenang, maka diturunkanlah lembaga zakat, lembaga infak. Allah memberikan alasan atau basis filosofisnya, likai la takuna dulatan baina aghniyai minhum, agar harta itu tidak berputar, tidak berkonsentrasi di salah satu golongan, maka harus didistribusikan supaya harta tidak menjadi sumber yang potensial sebagai senjata untuk berbuat kewenangan, membeli kebenaran, bahkan membeli aspirasi kebanyakan masyarakat dengan hartanya. Maka Islam mengajarkan agar harta itu didistribusikan, likai la takuna dulatan baina aghniyai minhum, agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, pada orang tertentu. Fakta membuktikan, bahkan sejarah mengkonfirmasi kita, ketika tidak terjadi distribusi aset yang adil di dalam satu entitas, di dalam satu komunitas, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan lewat harta yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Likai la takuna dulatan baina aghniyai minhum. Begitu juga ilmu, agar ilmu itu tidak menjadi justifikasi, alat justifikasi terhadap kezaliman yang disebabkan oleh akumulasi kuasa dan harta. Maka pemilik ilmu itu harus dipagari, harus dilandasi dengan keimanan dalam artian pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulnya memberikan informasi kepada kita 3 hal yang akan tetap menyertai kita meskipun kita masuk pada liang lahat, adalah yang salah satu di antaranya al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu itulah yang tidak akan menjadikan pemiliknya sewenang-wenang dengan ilmunya, karena dia akan mempertanggungjawabkan kepada sumber ilmu. Dan sumber ilmu mengatakan kepada kita semua, baru disebut ilmu yang bermanfaat apabila ilmu yang kita miliki ini bukan menjadikan ancaman, bukan menjadikan hal-hal yang menjadikan masyarakat itu kemudian terkooptasi oleh justifikasi para ahli, tapi justru ilmu tersebut harus menjadi ilmu yang bermanfaat. Itulah ilmu yang akan menjauhkan pemiliknya dari kesewenang-wenangan. Mudah-mudahan kita semua dapat memaknai, meresapi peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq menciptakan kita, kalla innal insana la yatgha. Ingat, sesungguhnya semua manusia, kita semua yang hadir di sini memiliki kecenderungan untuk melewati batas, berbuat sewenang-wenang. Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia merasa dirinya lebih daripada yang lain, apabila dia merasa tidak memerlukan kehadiran yang lain, disitulah pintu kesenang-wenangan akan terjadi. Paling tidak 3 hal yang sangat potensial manusia untuk sewenang-wenang: kuasa, harta, dan ilmu. Maka kita harus mau dibatasi oleh ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah membatasi diri lewat etika-etika yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai manusia.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Rabbana, perlihatkanlah kepada kami kebenaran dengan sebenar-benarnya ya Allah, dan berikanlah kepada kami kemampuan, keberanian untuk senantiasa mengikuti kebenaran ya Allah. Wa arinal batila batilan warzuqna sinaba. Ya Allah, ya Rabbana, perlihatkanlah kepada kami kebatilan dengan sejelas-jelasnya ya Allah, dan berikanlah kepada kami kemampuan dan kemampuan untuk senantiasa menjauhi kebatilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.